Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat sore, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar hari ini? Kabar baik, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, adik-adik, ini merupakan pertemuan yang pertama yang mana hari ini kita akan membahas terkait dengan konsep ijtihad dan bermadzhab. Nah, pada pembelajaran hari ini kita menggunakan media PowerPoint. Nah, pembelajaran hari ini bertepat di kelas 12 IPA, IPS dan Bahasa pada pelajaran fikih ya, yang mana diselenggarakan oleh kakak PPL di MAN 1 Tuban. MAN 1 Tuban, Madrasah Mandiri dan Berprestasi. Nah, sudah tahukah kalian apa itu konsep ijtihad dan bermadzhab? Mari kita simak pembahasan berikut ini, dan sebelumnya silakan untuk tekan tombol like, share, and subscribe ya untuk pengembangan video ini. Terima kasih. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mengevaluasi terkait dengan dua kompetensi dasar. Yang pertama 3.1 mengevaluasi konsep ijtihad dan bermadzhab dalam pelaksanaan hukum Islam, dan 4.1 mengomunikasikan hasil evaluasi tentang konsep ijtihad dan bermadzhab dalam pelaksanaan hukum Islam. Nah, bisa dilihat di peta konsep hari ini. Yang pertama di sini ada poin ijtihad ya. Di situ ada macam-macamnya atau tingkatan-tingkatan ijtihad, dan juga di situ ada mazhab ya. Di situ ada imam mazhab, ada klasifikasi bermazhab, dan imam-imam, taklid, ittiba, talfik, dan tarjih. Nah, sudahkah tahu kalian apa itu ijtihad? Yuk kita simak bersama. Nah, pengertian ijtihad di sini, ijtihad secara bahasa yakni bentuk kata fi'il dari fi'il madhi yang berasal dari kata jahada, yang isim masdarnya yakni jahdun, yang artinya kesungguhan atau sepenuh hati atau serius. Nah, sedangkan secara istilah di sini disebutkan bahasanya yakni proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh untuk mengeluarkan hukum syar'i dan nas syara', yaitu Al-Quran dan hadis. Lanjut poin selanjutnya, 2. Dasar hukum ijtihad. Nah, di sini hukum ijtihad ini secara umum yakni wajib bagi seseorang yang sudah mencapai tingkat faqihatul mujtahid ya, atau sudah mencapai derajat mujtahid. Adapun dasar-dasar hukumnya di sini dicantumkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 59, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik dan lebih bagus akibatnya. Nah, di sini didasarkan terkait hukum ijtihad. Selanjutnya 3. Perkembangan ijtihad. Di sini kakak kelompokkan perkembangan ijtihad menjadi 4 kelompok. Yang pertama pada masa Rasulullah. Nah, ini pada masa Rasulullah ini sudah ada ijtihad, namun belum bervariatif atau masih belum banyak. Selanjutnya yakni pada masa sahabat ya, yang berlangsung setelah wafatnya Rasulullah, dan yang selanjutnya yakni pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in ini kegiatan ijtihad pada tabi'in dianggap sebagai perantara antara ijtihad pada masa sahabat pada masa imam mazhab. Kemudian pada masa-masa imam mazhab ini mereka langsung merujuk pada dalil syara' dan menemukan hasil orisinil mujtahid dalam berijtihad menggunakan ilmu usul dan metode yang berbeda, dan hasilnya mereka capai tidak selalu sama. Artinya setiap imam memiliki pendapat masing-masing. Syarat-syarat menjadi mujtahid. Nah, di sini ada beberapa syarat sebagai orang yang melakukan ijtihad atau seorang mujtahid. Yang pertama di situ ada Islam dan merdeka ya, baligh dan berakal serta mempunyai intelijensi yang tinggi, dalam artinya mukallaf ya, mengetahui dalil nakliyah dan kehujahannya, mengetahui bahasa Arab dan berbagai disiplin ilmu seperti halnya nahwu, shorof, balaghah, dan lain-lain ya. 5. Mengetahui ayat-ayat dan hadis-hadis yang berhubungan dengan hukum meskipun dia tidak menghafalkannya.
Selanjutnya yang kelima, tingkatan mujtahid. Nah, di sini seorang mujtahid itu memiliki tingkatan masing-masing. Yang pertama, di sini ada mujtahid mutlak atau mustaq, yakni seorang mujtahid yang mempunyai pengetahuan lengkap untuk beristinbat atau menggali suatu sumber hukum dengan Al-Quran dan hadis dengan menggunakan kaidah mereka sendiri dan diakui kekuatannya oleh orang-orang alim. Nah, yang kedua, mujtahid muntasib atau ghairu mutlak. Di sini orang yang mempunyai kriteria seperti mujtahid mutlak, namun dia tidak menciptakan sendiri kaidah-kaidahnya, namun mengikuti metode salah satu imam mazhab. Selanjutnya yakni mujtahid fil mazhab atau takhrij, yakni mujtahid yang terikat oleh imamnya. Ya, memang dia diberikan kebebasan dan menentukan berbagai landasannya berdasarkan dalil, tidak boleh keluar dari kaidah-kaidah imamnya. Selanjutnya mujtahid tarjih, yakni mujtahid yang belum sampai derajatnya pada mujtahid. Beliau sangat faqih, hafal kaidah-kaidah imamnya dan mengetahui dalil-dalilnya dan cara memutuskan hukumnya. Selanjutnya yakni mujtahid fatwa, yakni orang yang hafal dan paham terkait kaidah-kaidah imam, namun dia lemah dalam memutuskan berdasarkan dalil dan lemah dalam menetapkan qiyas. Nah, itu tadi tingkatan mujtahid. Nah, kita lanjut ke poin 2 ya. Kalau tadi kita membahas terkait dengan konsep ijtihad, kali ini kita lanjutkan ke poin 2 yakni konsep bermadzhab. Ya, mari kita simak bersama ya dengan nikmat loh. Nah, ini dia mazhab fikih atau imam-imam mazhab yang sudah tidak asing lagi ya. Bisa dilihat yang pertama di itu ada mazhab Hanafiyah. Ini imamnya Abu Hanifah, dan mazhab Malikiyah imamnya Malik ibnu Anas, dan mazhab Syafi'iyah imamnya Muhammad ibnu Idris as-Syafi'i, dan mazhab Hanabilah yang imamnya Ahmad ibnu Hanbal. Nah, selanjutnya kita klasifikasi bermazhab ya. Tetap semangat ya menyimaknya. Yang pertama di sini ada ittiba. Apa itu ittiba? Yakni memiliki arti bahasa mengikuti. Yakni secara istilah mengikuti perkataan orang yang engkau ketahui berdasarkan dasar-dasarnya atau dalil-dalilnya. Hukumnya yakni wajib ya, wajib mengikuti kepada Nabi Muhammad SAW supaya setiap perbuatannya sesuai dengan tuntunan Allah. Nah, itu tadi hukumnya, dan tujuannya dapat mengamalkan ajaran Islam berdasarkan pengertian dan kesadaran sendiri. Yang kedua di sini ada taklid. Nah, apa itu taklid? Ya, ini hampir sama artinya dengan ittiba tadi, namun taklid ini memiliki arti mengikuti atau meniru atau membuat tiruan. Ya, dalam artian mengambil suatu perkataan tanpa mengetahui dalil-dalilnya. Kalau yang ittiba tadi mengikuti namun beliau mengetahui dalil-dalilnya. Kalau taklid ini hanya mengikuti saja atau meniru tanpa mengetahui dalilnya. Nah, sedangkan hukumnya bisa dilihat di monitor. Poin selanjutnya yakni tarjih. Nah, apa sih tarjih itu? Tarjih merupakan bentuk arti at-tarjihu, yakni yang artinya menguatkan. Nah, secara istilah adalah memenangkan pendapat yang lebih kuat di antara dua pendapat yang saling bertentangan untuk dipilih dan diamalkan. Nah, tarjih ini merupakan solusi untuk menyelesaikan pertentangan dua dalil atau lebih untuk dipilih dan diamalkan, dan dipilih yang mana lebih kuat. Dicontohkan, para sahabat Nabi menguatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu an dan Ummu Salamah tentang bolehnya berpuasa dalam keadaan junub. Riwayat ini berbeda dengan hadis Abu Hurairah yang menyebutkan bahwa siapa yang dalam keadaan junub di pagi hari maka puasanya tidak sah. Selanjutnya yakni talfik ya. Talfik merupakan bahasa dari kata alqa yang artinya mempertemukan menjadi satu ya. Sedangkan secara terminologi, talfik merupakan mempraktikkan atau mempertemukan beberapa mazhab yang berbeda dalam mengerjakan satu masalah atau suatu perkara. Di sini dicontohkan di saat melaksanakan ibadah tawaf di Makkah sana, salah satu perkara yang membatalkan wudhu yakni tersentuhnya antara
kulit laki-laki dengan perempuan, yang mana ini bukan mahramnya. Nah, ini menurut Imam Madzhab Syafi'i merupakan suatu perkara yang membatalkan wudhu ya. Sedangkan kalau menurut Madzhab Hanafi di sini diperbolehkan. Nah, di sini terdapat dua penggabungan mazhab atau diperbolehkannya Imam Madzhab Hanafi diperlakukan saat melakukan ibadah tawaf. Oke, demikian tadi penjelasan dari kakak. Selanjutnya kakak bagi kelompok yang mana nanti kita akan bermain game, dan nanti yang gugur dalam game tersebut nanti mendapatkan pertanyaan dari kakak ataupun dari teman-teman kalian, dan kalian yang gugur wajib untuk menjawabnya. Nah, demikian tadi pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tentunya bermanfaat untuk orang di sekeliling kita. Amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Oke, dan jangan lupa untuk tetap semangat belajar, berjuang, dan bertakwa. Dan kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, share, and subscribe ya.